Halo, selamat malam semua. Jadi pada hari ini saya akan mengajarkan tentang penggunaan indikator. Apa itu jenis-jenis indikator dan bagaimana penerapannya agar bisa efektif. Pertama, indikator itu terdiri dari dua. Yang pertama, lagging. Yang kedua, leading. Apa itu bedanya? Jadi, lagging ini artinya terlambat. Sehingga sifatnya indikator ini seringkali terlambat. Ketika price sudah bergerak, dia baru memberikan sinyal. Contohnya, saham lagging itu indikatornya moving average, MACD, Bollinger Bands, PESAR, dan contoh yang leading adalah RSI Stochastic. Ini yang umum. Yang sering digunakan bagi para trader itu moving average dan MACD ya. Sementara untuk leading itu RSI Stochastic. Jadi, leading ini adalah indikator yang memperhitungkan forecasting atau arah pergerakan ke depan. Dia bisa meramal istilahnya. Sementara lagging itu memberikan ketika sudah konfirmasi. Jadi dia nggak bisa meramal. Sifatnya itu memberikan sinyal setelah terjadi konfirmasi. Seperti apa penggunaannya? Ini contoh. Saya gunakan ini contoh begini. Saya menggunakan kombinasi antara indikator MACD dengan stokastik. Jadi, umumnya MACD itu terdiri dari dua garis. Yang pertama adalah garis sinyal. Ini contoh garis sinyal, saya kasih warna merah. Dan ini garis yang mengikutinya biru. Jadi garis sinyal ini merupakan sebuah kunci. Di mana ketika garis biru ini tembus dari bawah ke atas, ini dinamakan golden cross. Jadi kalau kita sering dengar kalimat golden cross, maksudnya ini. Jadi dia break, pertanda bullish dari bawah ke atas. Sementara jika bergerak turun ke bawah, ini namanya dead cross. Begitu juga dengan RSI. Ketika garis bawah menembus garis sinyal dari bawah ke atas, maka itu namanya golden cross. Itu sinyal buy. Jadi itu buy signal. Sementara dead cross itu artinya sell signal. Lalu gimana cara kombinasinya? Ini chart BBRI. Ini saya masukkan MACD 12269 ini default ya. Jadi Gerard Apple itu menemukan bahwa angka ini yang terbaik. STOXX itu 14, 1 dan 3. Jadi STOXX ini punya dua area. Jika dia berada di area bawah dari 20, itu dinamakan oversold. Di sini 20, di sini 80. Ketika area ini membentuk ke bawah, artinya dia udah jenuh jual. Ketika dia sampai di atas, artinya dia sudah jenuh beli. Artinya ketika ada seller turun sampai di bawah ini artinya sellernya tuh udah terbatas. Nah, gimana cara penggunaannya? Begini. Di sini saham BBRI downtrend. Ini ketika era corona. Sampai di bottom, yaitu di sini. Ini stokastik kasih sinyal buy. Di sini ada crossing dan dia mulai naik ke atas. Nah, disinilah saat paling tepat kalau untuk melihat stokastik untuk melakukan buy. Ketika ada crossing dan mulai ke atas, yaitu mulai narik dari area oversold ke area overbought, itulah spec buy di sini. Sekarang perhatikan, MACD-nya memberikan sinyal di sini, yang berarti MACD belinya di sini terlambat. Jadi ketika kamu beli stokastik, pakai stokastik, kamu belinya di sini. Nah, ketika sampai di sini terjadi dead cross kembali kan. Nah,
Maka dari itu ketika kamu beli di sini, buy, di sini pertama, ketika terjadi dead cross, di sini kamu udah jual. Sell. Nah, kemudian di sini MACD memberikan sinyal crossing, berarti di sini spek buy lagi kan? Kalau berdasarkan MACD, karena MACD telat. Ketika sudah ada beberapa candle konfirmasi, MACD baru memberikan konfirmasi buy. Ketika kamu beli di sini sempat di bawah turun, kemudian naik lagi. Nah, kemudian kita perhatikan selanjutnya BBRI terus downtrend. Sampai di sini ada pergerakan menarik lagi. Di sini terjadi golden cross dan dia naik ke atas, maka bagi pengguna stokastik di sini adalah di candle ini kita lakukan pembelian kedua. Di sini spek buy for the second ya. Nah, kemudian kita lihat MACD-nya crossingnya di sini. Jadi di candle ketiga ini kamu baru beli di sini kalau berdasarkan MACD. Maka dari itu saya selalu gunakan kombinasi. Di sini buy from MACD golden cross. Terus pertanyaannya, kalau udah begini, dia naik ke area overbought di sini di daerah 80, yaitu di daerah sini. Nah, ketika dia turun dari area overbought ke oversold di sini, turun dari area 80 ke bawah ya. Di sini MACD masih belum kasih sinyal apa-apa, malahan masih di atas, cenderung di atas area 0. Sementara kalau kamu pengadop stokastik, di sini kamu udah jual. Di sini kamu udah sell. Karena dia udah tembus di sini. Nah, lihat harganya sempat turun. Kemudian kita perhatikan lagi di area sini. Di sini sempat terjadi cross yang lumayan tajam dari area oversold naik ke atas, maka di sini itu area buy kedua, ketiga dari stokastik. Spek buy. Jadi stokastik itu dia bakal leading ya ketika dia jatuh ke area oversold dan mulai naik, di situ spek buy. Sementara dari MACD dia crossingnya di sini. Kita berarti belinya di daerah ini. Telat sekian persen. Jadi untuk mengkombinasi, kamu bisa gunakan stokastik untuk spek sebagian sekitar 20-30%, sisanya menggunakan MACD. Kemudian ketika dia break resistance penting, kamu all in. Maksudnya bukan all in di semua porto, all in dari dana yang udah kamu cadangkan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini stokastik sudah memberikan sinyal sell di area ini karena dia turun dari 80 kan ke bawah. Di sini stokastik memberikan sinyal sell. Sementara di MACD, you bakal exitnya di sini karena di sini ada dead cross. Kamu terlambat sekian persen. Di sini kamu udah exit. Sementara di MACD dari sini. Jadi itu cara penggunaan kombinasi sederhana antara MACD dan stokastik. Ketika kamu melakukan spek buy di bottom, itu menggunakan stokastik. Untuk konfirmasi, kamu gunakan MACD. Dan yang lebih baik lagi adalah ketika mampu break resistance.